Videolog yang kesekian. Ini uji coba minggu ketiga. Uji coba minggu ketiga bakulsaham.com periode 14 sampai 18 Juni 2021. Bersama Nuansa anak saya ini. Bakulsaham.com diupdate datanya dengan strategi teknik statistik untuk mempertimbangkan pola dan parameter terkait hal-hal yang mempengaruhi kenaikan harga. Setelah saya bersemedi beberapa hari tidak mengupdate informasi terbaru terkait bakulsaham.com, saya mencari banyak skenario, banyak pola, dan banyak parameter yang saya uji cobakan dengan evaluasi data-data hari-hari saham sebelumnya. Dan ternyata dari beberapa hari saya evaluasi dengan teknik statistik yang sederhana dengan regresi, saya mendapatkan maksimum variabel yang mempengaruhi kenaikan harga yang saya gunakan itu hanya di kisaran antara 25 hingga 30%. Artinya di sini saya mendapatkan nilai model yang signifikan dengan R-square 0,25 sampai 0,40-an. Jadi tidak sampai 50%. Artinya pasar saham itu sangat dinamis sekali. Dan kalau ada yang bisa menjamin 90% tembus, waduh luar biasa. Padahal dari parameter yang tersedia dan dari data yang ada di IDX, dengan cara yang sederhana saja, misalnya korelasi saja, itu kita bisa mempertimbangkan harga di hari yang sama, kisarannya hanya sekitar 30%. Artinya ketika kita mendapatkan hasil cocok match dan mengalami kenaikan 40%, 45%, itu sangat luar biasa sekali. Bahkan saya coba evaluasi ini 39% saja. Ketika saya mendapatkan Temen 2 itu saat ini tanggal 15, berarti tanggal 11 hari bursa atau hari Jumat kemarin. Saya mendapatkan WMU dan ternyata gagal. Hanya berhasil naik 1% dari harga sebelumnya dan penutupan gagal mempertahankan harganya. Ada koreksi di sana. Ini salah satu kegagalan dari bukan kegagalan teknik statistik, memang hanya sekitar 39%. Artinya dari 100 kejadian hanya ada 39 kesuksesan. Sisanya sangat tergantung dari kepiawaian teknikal, dari kabar burung, dari berita-berita yang tersebar di media, dari kegiatan-kegiatan perusahaan, dan dari permintaan dan penawaran yang mungkin hari itu ada ledakan. Namun ketika dalam satu hari itu kita mendapatkan banyak screening, banyak emiten hasil seleksi, kesuksesan mencapai 3%, memang akan terlihat cukup banyak dan kita bisa memilih dengan mudah kalau
eh, kita mendapatkan hasil screening dari algoritma yang telah kita peroleh variabelnya dari regresi tadi, itu kita sematkan di sistem dan kita mendapatkan emiten-emiten yang mungkin harganya akan naik. Ketika dapat emiten lebih banyak, kita milihnya lebih mudah. Namun ketika hari itu ternyata tidak bagus situasinya, pasar bursa lagi kurang mendukung, ini seperti hari Senin kita tidak mendapatkan emiten yang mungkin harganya akan naik, dan hari Min 2 Temen 2 juga hanya WMU, dan hari ini tanggal 15 kita mendapatkan yellow. Yellow kemungkinan memang besok naik, sinyalnya positif, tapi mari kita lihat lagi nanti apakah memang betul. Sementara kita cek dulu grafiknya yellow. Iya, yellow dari melihat beberapa hari terakhir, kondisi beberapa hari terakhir, kalau dilihat dari history datanya, memang betul besok bisa jadi akan ada kenaikan harga. Tapi jika dilihat dari historinya, dia tidak akan dapat mempertahankan harga di atas harga penutupan sebelumnya. Artinya dia akan naik bisa sampai 10% lebih, namun dia juga akan mengalami penurunan mungkin di bawah 150. Artinya dari kenaikan dan penurunan harganya bisa sampai 5%-an. Artinya kalau kita ambil besok pagi tanpa pasang trailing stop yang pas atau stop loss yang pas, kita akan terjebak, kita akan FOMO alias nyangkut di atas. Nah, ini harus pinter-pinter strategi kita untuk membeli dan menjual, membeli di harga paling sekitar 158 160 dan menjualnya di harga sekitar 170-an. Jangan terlalu tinggi. Nanti kalau ketinggian nyangkut. Dan hari ini ternyata banyak kejadian nyangkut terus yang terjadi gara-gara beli di harga tinggi. Nah, ini untuk yellow. Ketika screeningnya adalah screening awal yang saya terapkan. Saya menguji statistik dengan banyak tahap. Nah, ini salah satunya yang saya taruh di depan bakulsaham.com. Selanjutnya di sini ada menu disclaimer tentang website ini, kemudian wangsit, tirakat, tafsir sesaat atau instan 5%, lompat atau nyungsep atau gain loss. Nah, sekarang saya coba tirakat. Di sini tirakat statistik saya mendapatkan sekitar 40 R square 0,4225 atau sekitar 42%, atau dari 100 uji coba terdapat 42 kesuksesan. Artinya kalau kita hanya mendapatkan screening ini dua emiten, pasti salah satunya gagal. Dan ketika kita mendapat 3, bisa jadi 2 gagal 1 betul atau 1 gagal 2 betul. Nah, bisa mendapatkan gain atau tidak. Saya lihat hari sebelumnya Temen 1 untuk hari Senin, kita dapat fork dan ternyata sukses sampai TP4. Mari kita lihat untuk hari ini dia mengalami kenaikan, mengalami kesuksesan hari ini sampai TP4, dan ini sangat mungkin sekali. Coba kita lihat WAPO, Yellow, dan Wood untuk besok. Semoga mengalami kesuksesan yang sama. Nah, hari sebelumnya, hari Jumat, kita mendapatkan WMUU dan ternyata gagal naik. Kalau hanya mendapatkan satu emiten screening, risikonya jauh lebih besar. Kalau mendapatkan 2, kita sukses di 1 emiten. Ketika mendapat 3,
Makanya kita perlu paham analisis teknikal, analisis fundamental, atau isu yang berkembang, atau kumdet terkait kumdet waran atau kumdet masalah dividen. Makanya dari 100 kejadian 58 sisanya sangat tergantung dari kemahiran kita tentang teknikal, kabar burung, dan informasi lain. Sekian dulu update. Oh ya, satu lagi, apakah pasti bisa mendapatkan keuntungan dari jual beli saham harian? Jawabannya adalah pasti. Tapi pastinya berapa persen sangat tergantung dari kepiawaian teknikal dari Bapak Ibu Saudara. Ketika ada saran, ada pertimbangan dari pihak lain, dan meskipun sudah dinyatakan sekian persen lolos, sekian persen sukses, maksimum yang saya evaluasi hanya sekitar antara 25 sampai dengan 45% itu yang paling tinggi sekali. Bahkan sekitar 40% itu pun masih banyak kegagalan. Mungkin itu dari analisis statistik yang saya lakukan. Untuk analisis statistik berikutnya terkait saham akan saya update di video selanjutnya bersama anak saya Nuansang. Sekian video log kali ini, dan semoga sistem uji coba tahap 3 ini mendapatkan hasil yang optimal pada minggu ini. Terima kasih.